Balik lagi di studio bola barengan sama gue Raihan dan juga Bang Wanda. Halo. Tos lu dong. Nggak jadi tribut nih. Oke, tribut buat? Iya. Buat sang legenda. Oh iya benar. Permusikan Indonesia. Kebetulan kita lagi syuting kan hari Jumat nih. Iya. Dan kabarnya tadi pagi tuh Om Joni Iskandar berpulang ke pangkuannya. Iya. Waduh. Kami dan seluruh tim football mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum diterima di sisinya. Amin. Amin. Ini dia menyebar keceriaan ya. Oh iya. Gue terakhir nonton berarti tahun lalu tuh dia di festival, salah satu festival gede. Lu ada pengalaman nonton Joni Iskandar? Pernah sih, pernah. Seru itu seru. Iya, lagu-lagunya kan, Iya. gimmick-gimmicknya itu loh. Aksi panggungnya sih parah. Ih, kacamata rantainya. Ini kalau ada nggak sih kacamata rantai ini mungkin? Ada, emang rantainya ada rantainya. Oh, rantainya ada. Tapi hari ini kita berdua doang ya, nggak ada yang terhormat beliau itu kan ya? Masih ini kan hidup dia. Masih. Oh, masih Cuman hidup. karena bukan. Kok Bang Raden BG? Mas Dani. Iya, Raden Mas Dani. Dia kan apa lu yang lu titipin ke Bang Karyo bilang supaya lagi wisata Jangan lupa ya? pakai helm. Jangan lupa pakai. Karena kan dia suka riding kan. Iya. Kita pakai helm. Helmnya ada yang ada mic-nya lagi kan? Iya. Emang gitu Kadang lah anak helmnya muda. dari Atex. Dan juga teman-teman kita mau bilang jangan lupa di subscribe Studio Bolanya, terus di like, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea, pasangan kamu juga yang suka Chelsea dicengkokin ya. Jadi siapa tahu bener tuh jadi suka Chelsea beneran. Iya. Jangan sampai kalau kamu punya pasangan tapi dia nggak suka Chelsea. Takutnya kamu yang Chelsea-nya lagi kalah lawan tim dia. Sebenarnya hari ini ada kabar duka 2. Apa tuh? Tadi kan pertama Om Joni. Iya, Om Satu Joni. lagi ini hari berduka bagi para kaum kayak lu, kaum jomblo. Gimana tuh? Rizky Febian dan Mahal ini sudah Wah. sah menikah. Itu dia. Penting lah itu loh, mahal ini loh. Gila. Salah satu Kita pindah ke murah itu. apa? Kita pindah ke murah itu. Kemurah itu. Iya. Apa tuh? Kan mahal ini. Mahal ini. Murah itu. Oh. Jokes bapak-bapak. Inilah yang bikin gue kayak nggak mau cepet-cepet merit gue. Tapi kan mahal ini menikah kan ya. Iya. Ini mah kita doakan saja. Semoga. Oke, kita buka footballnya. Chelsea menang, seneng Gila. banget nggak lu? Lawan apa kemarin terakhir? Spurs ya? West Ham dong. West Ham dulu West Ham. 5-0. Spurs dulu baru West Ham. Oke. Tapi dua-duanya clean sheet kan? Clean sih. Nah itu, lu gimana ngelihat peran apa taktiknya Pochettino yang ternyata di akhir-akhir musim jadi bagus nih. Nah itu dia. Jadi Tim Pochettino out jadi balik ke ragu gitu jadi kan. banyak kan yang ikut gua gitu. Gimana? Pochettino in, stay. Kalau di pertandingan-pertandingan dua yang kemarin ya? Lawan Spurs dulu kali kita bahas ya. Boleh. Iya. Soalnya kan terakhir tag itu sebenarnya pas Indonesia lawan Irak ya kan. Iya. Dimana 2 jam setelah itu Chelsea main. Dan Indonesia kalah juga tuh. Ya, tapi banyak yang bilang di komen kayak Bang bikin live commentary dong gitu. Oh iya, segera ya kita wujudkan ya. Iya, cuman kita mau bikin waktu itu ya udah siap, setnya masih ada gitu. Cuman kita ngantuk guys. Lu bayangin lebih kesel kan lawan Irak, ya kan? Kalah lagi Udah kan. ngegolin, udah menang 1-0 dibahas 2-1. Terus nonton Chelsea sebenarnya nggak sengaja TV nyala gitu kan. Kita masih di situ. Football masih di situ. Cuman ya alhamdulillahnya ada pelipur lara lah. Menang 5-0 itu. 2-0. 2-0 Iya, lawan Spurs. lawan Spurs. Oh iya. Tapi gini, kalau mau bahas formasi, ada yang lucu nih, ya kan? Kita biasa ngebahas yang orang mungkin jarang bahas, ya kan? Seperti tahun 2017. Wah, agak lama nih ya. Agak lama, pas zaman Chelsea diasuh Conte, Oh, iya. itu Chelsea away ke Emirates, kita kalah 3-0. Waktu diasuh Conte. Diasuh Conte pertama, ya kan? Setelah dari situ, ya, Conte dapat formula yang ngebikin kita nggak terkalahkan sampai tahun 2018. Oh. Ya, berapa match nggak terkalahkan. Artinya menggunakan 3 back, 3-4-3. Dan terbukti di akhir musim kita juara karena masih ada waktunya, masih panjang. Iya, spare. Nah, kita flashback sama zaman sekarang. Jadi kita habis dibantai juga kan sama
Arsenal kan? Arsenal. Ya kan? 5-0. 5-0. Nah, dari situ sadar nggak sadar Pochettino menemukan formula yang tepat untuk permainan Chelsea. Di sosok Cucurella. Di sosok sebenarnya as a team gitu. Cuman yang terlihat agak menonjol di Cucurellanya. Nah, sebenarnya waktu lawan Aston Villa itu udah mulai main tuh pakemnya. Nah, ini agak ada singgungannya nih sama formasi yang lagi ngetren sekarang yang dibawa sama Xabi Alonso. Kita pernah bahas waktu itu formasinya itu 3-2-4-1. Dimana lebih mengedepankan full back kanan kiri, ya kan? Ada Frimpong sama Grinaldo. Kalau di Chelsea itu 3-2-4-1-nya itu secara situasional, nggak dipakemin gitu. Dari awal yang tetap pakai formasi 4-2-3-1, ya kan? Nggak dibikin kayak yang Xabi Alonso gitu. Tapi ketika kita menyerang itu opsionalnya 3-2-4-1. Oke, ketika menyerang nih ya. Terbukti waktu lawan Aston Villa, di mana formasi itu pertama kali pakai, itu masih ada sedikit adaptasi ya. Adaptasinya. Kita kebobolan 2-0 dulu kan. Tapi bisa ngebalas dan sebenarnya kita bisa menang 3-2. Sebenarnya. Iya, tapi karena Badasil dianggap ngedorong pemain Aston Villa. Dosasi jadi enggak sah golnya gitu. Nah, ini akhirnya moncer ketika lawan Spurs. Formula ini. Iya, terbukti dari udah adanya Cucurella yang agak inverted ke tengah sama Caicedo. Oh, itu kalau gue lihat nggak sampai tengah doang, sampai ujung atas kanan. Iya kan? Iya. Heatmapnya kayak gitu kan. Jadi peran sentral Cucurella ini yang tadi cuman attacking fullback doang, sekarang dia udah masuk ke tengah. Gue pernah ngomong sama Bang Ade tuh, nggak salah deh. Lihat deh itu bek Chelsea deh, ya kan? Kayak sayap-sayapnya nggak pernah dijaga gitu. Ternyata itu emang konsekuensi dari formasi itu. Tapi di timnas tuh bahasanya. Timnas ya? Iya, tapi pas Chelsea Spurs juga kelihatan kan. Dimana waktu lawan Spurs itu ofensif dia maju. Dia kita lebih ke reaction football. Possession football cuma 33% kita. 33-34 possessionnya. Dan tapi kita masih unggul shoot on target lawan Spurs gitu. Shootnya masih unggul. Nah, terbukti dengan reaction football kita bisa tahu gimana cara nanganin serangan lawan. Nah, golnya Chelsea itu kan dari bola mati semua, ya kan? Set piece semua. Dimana di match itu pendukung di seat end bentangkan spanduk Gallagher gede, ya kan? Sampai dia terharu. Dan akhirnya dia di match itu dia bikin assist ke Chalobah. Oh, ini kan kalau nggak salah Chelsea juga baru aja ngerekrut coach set piece-nya Brentford atau Nottingham Forest gitu. Oh iya, makanya set piece-nya Chelsea sekarang ngeri-ngeri better lah ya, bagus kan. Dan gol kedua pun juga dari tendangan free kick-nya Palmer, kena tiang, disundul sama Jackson. Itu. Dan dianggap asisnya Palmer. Iya kan? Senyum langsung Kapten Palmer. Oh, dia ini main FPL-nya Palmernya dikaptenin. Gitulah. Oh gitu. Nah, tapi semakin terlihat formasi ini cocok. Nah, ini buahnya ini ketika lawan West Ham yang 5-0. Iya. Padahal gue awalnya udah, maksudnya gue agak pesimis. Kenapa? Karena ngelihat dua center back kita, Chalobah sama Badiashile. Sebenarnya 3, ada Silva juga lawan West Ham. Oke. Iya. Nah, itu udah menunjukkan agak ada yang aneh kan. Kok pakai backnya 3 CB 1 LB gitu. Ternyata bener. Cucurella makin ditaruh sebagai inverted fullback. Dia kemana-mana gitu ya. Tapi lebih dominan untuk ngebantu tugasnya Caicedo. Nah, dengan si Cucurella sama Caicedo ini fokus di tengah, artinya satu sebagai stop serangan lawan, satu lagi sebagai penyuplai yang dilakukan sama Cucurella, ya kan? Ini ngebikin serangan lawan jadi kekat di tengah dan aliran bola lebih ngalir dari belakang ke depan. Walaupun masih sedikit kikuk, itu wajar ya. Baru-baru lah ya. Iya, ini kebukti dari tendangan Chelsea itu belasan dan West Ham nggak nyampe 5 paling. Di lawan West Ham itu. Lawan West Ham. Tapi kalau gue agak mau tanya yang agak rancu nih. Berarti yang sebelumnya dibilang orang kayak udah Cucurella dijual aja.
Dengan formasi. Gue pun ngomong gitu. Iya kan? Iya. Dengan formasi yang emang ternyata kan dia work rate-nya tinggi ini kan ya. Iya. Mungkin yang bakal dijual ini nih, bek kiri timnas Inggris, Chilwell. Wah, jangan lagi. Atau Lewis Hall aja udah bener dijual. Lewis Hall aja udah. Tapi emang dibeli dia sama Newcastle. Iya kan, tapi kan belum here we go dari Fabrizio Romano kan. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya nanti Cucurella cabut nih, Cucurella, yang bagus di peran itu adalah Lewis Hall karena Lewis Hall kan versatile. Maksudnya murninya dia kan versatile ya, bukan kirinya doang, dia bisa jadi DMF, center midfielder gitu. Kalau gue boleh bilang sih kayaknya lebih cocokan sebenarnya Chilwell sih. Chilwell. Iya, dia emang agak bukan versatile lagi, dia malah kayak apa sih? Agak ngerembo lah gitu. Agak ofensif emang ya, suka Tapi ninggalin. kalau ini lanjutin omongan polanya yang Cucurella ini. Ini sebenarnya emang udah kejadian di beberapa match belakang. Di tahun 2013 jauh banget nih. Enggak lah, enggak jauh Satu lah. dekade. Kebetulan tahun segitu Chelsea main di Piala FA. Kalau nggak salah lawannya Middlesbrough itu. Itu Ake udah dijadiin DMF. Nathan Ake. Iya, lagi-lagi bek kiri. Waktu itu Rafa Benitez. Oke. Sorry, waktu itu masih di Matteo tapi terakhir. Sebelum dia cabut ya pertengahan Iya, karena kan musim dia cabutnya setelah match lawan Juventus kan. Ya. Dimainin tuh Ake ya. Abis datang ke Sorry, Indonesia nggak sih? udah Benitez. Udah Benitez. Iya, dia kan ternyata pas lagi fase grup. Iya, Benitez yang ngegantiin Di Matteo. Iya, ada Benitez gitu. Ternyata udah dipakai tuh perannya tuh ya. Oke. Emang tradisi transformasi posisi pemain itu emang sering dilakuin sama pelatih Spanyol. Kebukti dari Pep, dia suka ganti Kimmich. Iya. Ya kan, waktu di Munchen. Dia kan tadinya kanan kan? Ya, diganti ke DMF dan si Philip Lahm juga. Philip Lahm juga dari awalnya gitu, bek kanan. Cuman versatile bisa jadi defensive midfielder. Bener. Dan Xabi Alonso ngelakuin itu juga. Dan ternyata si Pochettino yang masih ada sedikit Spanyolnya, kan dia Argentina ya. Jajahan Spanyol. Ngelakuin itu. Dan coba lu bayangin. Arsenal Chelsea itu waktu kita dibantai itu pas di bulan Oktober, bulan November gitu ya. Kita pasti minimal zona Liga Champion nih. Optimis lah ya. Iya. Tapi zona Liga Champion kan cuma 4 besar. Aston Villa jauh nih yang peringkat keempat. Iya. Paling bisanya musim ini Chelsea di peringkat 5 Europa League. 5 juga susah, paling 6 maksimalnya. Iya, masih deket-deket lah kalau tiga ini kan ya. Enggak, artinya karena kegampar sama Arsenal, ya kan, Chelsea punya pola baru. Pola ini pasti nggak bakal bikin Chelsea lebih legit lah di papan klasemen, gitu. Nggak sebusuk kemarin, gitu. Iya. Walaupun kan kalau kita lihat, wah itu dua-duanya timnya West Ham-nya Moyes sama Spurs-nya Ange. Itu boleh juga lah. Boleh banget sih. Walaupun West Ham sering dibantai sama tim lain ya. Nah kabarnya katanya ini jadi musim terakhirnya Moyes di West Ham. Iya sih emang. Iya, West Ham bakal ngerekrut pelatih Julian Lopetegui. Lopetegui? Mantannya Spanyol, mantannya Real Madrid. Kita lihat aja nanti gimana ya. Oke. Next lagi nih. Ada kabar yang naiknya kalau di sosial media adalah say no to racism. Oh iya. Itu gimana tuh? Lu kan anak Twitter juga nih kalau gue lihat nih ngebalesin nih. Nih buat para netizen, ayolah kita emang kesel kemarin kalah sama Guena. Walaupun di kemarin tayangan pemain Guena tiba-tiba ada iklan kopi, lu jangan diseriusin dong itu nggak sengaja itu, jangan diterusin. Jadi jangan rasis di kolom komentar karena parah banget coy. Itu pemain sampai PSSI-nya Guena tuh sampai gimana ya? Dia sampai ngomong bereaksi lah ya. Iya, sampai beraksi gitu. Tapi jangan sampai kita jadinya bangsa terkenal gitu. Wah nih ini rasis nih gitu. Iya, jangan sampai go internasional karena rasis. Nah, tapi yang gue lihat dari pertandingan itu ya, Indonesia lawan Guena apa gimana sih manggilnya? Gini. Dia ini pertandingannya walaupun di stadion kecil yang mana jadinya nggak disiarin kan ya. Kayak waktu anak Tangsel main fan football di lapangan ABC. Oh, lapangan ABC Senayan. Iya.
Nah, tapi pertandingannya ditonton sama ketua PSSI Gini, ketua PSSI Indonesia Erick Thohir, ketua sampai FIFA. presiden FIFA cuy. Giantino Infantino. Ini kuat banget loh koneksi Erick Thohir sama ini kayaknya ya. Ya, jangan terlalu dibahas ya, nggak enak. Berarti ya udahlah, timnas Indonesia berarti sekarang fokus ke kualifikasi Pildun. Oh iya, entar bulan Juni ya. Bulan Juni Iya. lawan Irak dan lawan Filipina. Yang nanti kayaknya kan lawan itu bakal jadi jersey SR Pro terakhir nih. Oh iya. Karena nanti bakal didesain ulang kan. Ah. Pas udah lawan 2 kali lawan Vietnam sama selanjutnya lawan siapa? Irak. Bukan Irak. Irak sama Filipina tadi. Nah, itu nanti bakal keluar nih desain baru yang udah di ACC sama Insan Bola atau dalam kurung Coach Justin. Anjir. Ya, semoga ada perbaikan di banyak ini ya. Next, ada berita baru apa lagi nih buat dari Chelsea-nya? Kalau gue lihat sih kayaknya gara-gara mau mendekati akhir musim, Iya. transfer window. Ini tentang rekrutmen. Itu kan jadi ini ya kankernya Chelsea ya. Oh, Kita kok rekrut orang, rekrut pemain ya kan. Mahal-mahal tapi jadi pengguna BPJS. Iya, atau misalkan Kayak jadi Lavia. lawan army. Army. Iya, Gitu. Lavia tuh ditanya kan di Twitter ya, maksudnya di media sosial lah ya, ketahuan kan Twitter banget. Bang, Lavia mana bang? Meninggal. Astagfirullahaladzim. Bukan gue yang ngomong ya. Tapi nyatanya gitu, musim ini yang menit bermainnya paling sedikit di first teamnya Chelsea, ya Lavia. Even Engkungku jagoannya Bang Adil kalau di FIFA PS ya kan. Itu dia main paling lama itu 78 menit. Nah, iya kan? Dia belum pernah main sampai 90 menit belum pernah. Benar. Siapa? Final Liga Champions. Dia masuk final. Nah, ini nih. Tadi Bang Adil tanya Ian Maatsen kemana guys? Nah, ini makanya kadang ada Chelsea sama MU musim ini tuh lagi nasibnya sama banget. Pemain MU di lawan ke Dortmund masuk final Sancho. Chelsea nih ya punya Ian Maatsen di lawan ke Dortmund masuk final champion dia. Iya, udah fix. Ada ini juga Kepa juga. Tapi yang dimainin kemarin Lunin. Ya iya kan cadangan mati. Nah, ini kalau gue lihat ya kayaknya fix deh Ian Maatsen berdarah Indonesia yang pertama kali main di Champions League. Waduh. Fun fact ya Tong. Kalau main sih sebenarnya enggak, kan Raja Nainggolan pernah main. Kalau di final Liga Champion iya. Iya, final Liga Champion itu. Kalau juara sih kayak gue dukung Dortmund deh. Selain laga terakhir final terakhirnya Reus ya. Final terakhirnya Reus nih ya. Ya kan Muncennya kalah. Ini Karena lagi apa? Ngomong sama anak Munchen. Kalau ngomong sama anak Barca tuh Barca gue. Gue kalau ngeliatnya gitu ya, Ian Maatsen udah sampai final. Ya udahlah, next kirinya Chelsea, Maatsen sama Cucurella. Chilwell dijual nggak apa-apa dah. Pasti banyak yang mau tuh labelnya. Iya, ininya labelnya kiri timnas Inggris. Pasti gede tuh di atas 50 juta. Kiri timnas Inggris yang suka cedera gitu. Enggak dong. Chilwell. Musim ini aja lagi cedera Chilwell. Iya sih benar. Nah, gimana nih untuk rumor-rumor transfernya Chelsea? Kan kita sama ini kan tadi gue bilang ya kita beli pemain mahal-mahal jadi penghangat ruangan BPJS. Iya. Ya kan. Nah, Chelsea ternyata berbenah nih. Kita udah bilang kan suarain kalau Pochettino ini sebenarnya dia terjebak dalam pilihan yang sedikit. Dan mainnya cedera hampir selusin, ya kan? 14. Selusin lebih berarti kan? 14. Nah, paling banyak itu di IPL semuanya kalau dihitung-hitung. Nah, dengan adanya seperti itu, ternyata kayaknya boardnya Chelsea ya nonton football nih kayaknya. Iya, nonton lah Bohli mah. Ngerti dia bahasa ini, orang dia rumahnya di sini nih dekat Menteng atas. Jadi ada, gue nggak mau bahas itu. Jadi ada sosok pria parubaya bernama Sam Jewell. Kalau salah, jemput salah maafin ya. Dia Sam Jewell yang punya lagi-lagi dari Brighton Market Store. Aduh, Brighton Mart ya. Iya, Brighton Mart. Kita percaya banget ini sama itu dia direkrut sebagai Director Global Recruitment. Director Global Recruitment. Artinya divisi rekrut merekrut. Enggak, ini kalau bahasa anak football manager ya. Chief Scouting. Chief Scouting boleh. Chief Scouting ya. Buat ya. Jadi dia ini sebenarnya kerjaannya borongan.
Gimana borongan. Jadi dia scoutingnya buat pemain buat Chelsea, klub akademi Chelsea dan tim yang dinaungi oleh Blue.co Oh iya benar. gitu. Jadi nggak cuma Chelsea doang. Sampai akademinya dia ya. Akademi sama semua klub yang dinaungi sama Blue.co. Jadi kayak Strasbourg gitu. Biasanya kalau berarti dia pengen ngikutin mungkin kayak langkahnya Real Madrid. Gimana tuh? Real Madrid waktu Vinicius sama Rodrigo kan diambil nih dari Brazil. Iya. Sebelum dia masuk first teamnya Chelsea, dimasukin lah akademinya Real Madrid dulu. Jadi dia direkrut adalah untuk akademinya dulu, udah biasa sama Eropa nih sepak bolanya, bener. barulah masuk first teamnya Real Madrid. Wah gila tumben ya Rehan ya. Informatif. Nah kalau Bluco, Kalau Sam Jewell ini sebenarnya dia cuma sebagai advisory aja. Scouting tapi sebagai advisory. Yang menjadi pemutusan decision maker itu ya. tetap di sporting directornya. Si Lauren sama si Paul. Jadi cuma ibaratnya kayak dia ini auditor doang nih, Sam Jewell ini auditor doang. Nah, pemangku kepentingan itu tetap di sporting director. Tapi seenggaknya dengan ada seperti ini, ada pembenahan dari sisi board gitu kan. Jadi nggak, ya kita masih sedikit ada harapan. Karena gue setuju ini bakal jadi kemajuan kan. Lu bayangin Brighton pas 2 musim dari sekarang pemainnya itu pada kemana-mana kan. Trossard Arsenal, McAllister, Cucurella, Caicedo, Ben White, terus si Dan Burn, ya kan. But even Diego Sanchez. Diego Sanchez, Robert Sanchez. Iya. Terus sampai siapa ya? Itu Porto ya? Ini apa sepupunya Dora. Diego Robert Sanchez. Terus si siapa ya? Sampai ini lagi pembelian Mitoma sekarang. Ya kan? Mitoma mau kemana? Enggak, maksud pembeliannya. Pembeliannya Mitoma Iya. buat gantiin si Trossard ini ya. Dan dia juga ngasih kesempatan kedua buat Welbeck. Dan jadi pula Welbeck ya kan? Oke, benar. Artinya- Welbeck, Adam Lallana. Bener. Jadi Sam Jewell ini sepertinya ada harapan nih buat ini pemain Chelsea yang bakal masuk keluar. Mungkin nih kayaknya Brighton ini ya, bisnisnya Brighton ini itu jadi role modelnya si Boehly banget ya. Karena Brighton tim yang ada di Amerika cuma Brighton doang kali. Tapi udah kebukti nih ada satu pemain yang dimana dia main di Jakarta. Siapa tuh? Dari Piala Dunia U17 di Brazil. Oh, yang main kemarin di GBK. Kan Emang U17. GBK bukannya JIS ya? Oh iya benar lupa. Tapi kan main juga di Solo ini kan. Yang kalau pemain Barcelonanya tuh ada si siapa? Puig ya? Nggak tau gue. Iya pokoknya ada itu. Sempat ngegolin juga striker. Nah kalau pemain Brazil ini U17. Iya namanya Estavao. William Estavao. Iya. Dia sempat jadi man of the match juga waktu Brazil main di Piala Dunia U17. Itu ditawarin 32 juta. Tapi yang kerennya lagi dia ditawar sama Munchen 2 kali lipat. Oh berarti kita harus benar-benar cepet-cepet hitam di atas putih nih. Maksud gue gini, dari itu aja udah kebukti kan nih pemain. Emang maksudnya pencana pemainnya nggak main-main kan. Nah tapi si William Estavao nih setujunya main di Chelsea. Oh fans Chelsea kayaknya ya. Karena kalau kita flashback ya, sepertinya beberapa pemain Brazil tuh suka main di Chelsea. Contohnya Thiago Silva yang dibilang sama istrinya Isabel Silva. Iya. Thiago Silva tuh sekarang udah jadi fans Chelsea banget. Itu dia. Malah bukan PSG. Bahkan kalau kata tarik lebih lama lagi, ada David Luiz, Willian, Ramirez, Oscar, Filipe Luis, Lucas Piazon. Iya. Oh sih ya? Lucas Piazon. Si ganteng satu itu. Yang main cuma beberapa kali. Lagi main bagus ya. Makanya minum. Dan sekarang ada apa? Angelo yang lagi dipinjam ke Strasbourg. David Washington ya. Nah, sama itu tadi Estavao kan, gue dibilang. Makanya pemain Brazil nih suka kayaknya main di Chelsea gitu. Karena ngelihat kayak dulu pendahulunya gimana kan. Iya, terbukti kayak beberapa pemain Afrika. Itu kalau misalkan dia ditawarin main di Inggris, pelabuhannya pasti Chelsea. Contohnya? Ya karena mereka
Drogba, Eto'o, ya kan? Obi Mikel, Essien. Itu semua abang-abangan tim apa? Afrika semua pada di Chelsea kan? Oh, Hall of Fame-nya Afrika ya. Iya. Itu dia. Dan ternyata nih yang tadi gue bilang kan sekarang pemain Chelsea pemain Brazil yang di Chelsea kan Thiago Silva doang nih. Sebelum Thiago Silva cabut, mungkinlah David Luiz. Masuklah si William Estavao ini. Okay. Walaupun katanya kayaknya nggak langsung masuk kan. Yang mungkin sekarang lagi ada ya si Davide Washington sama Angelo itu kan. Mungkin anaknya Thiago Silva karena dia jadi pemain under 15-nya Chelsea. Iya, yang kemarin baru aja juara Premier League Junior. Nah, agak susah nih gue nyebutannya. Gimana nih? Juara Premier League Floodlit Super Cup Final. Artinya dia juara lah. Artinya juara ya. Dan sebelum pertandingan Chelsea lawan West Ham ya Pak? Oh iya West Ham. West Ham muter dulu nih dia di Stamford Bridge bawa piala. Kita menang loh tim junior nih. Iya dia finalnya kan? Lawan Leeds U15. Lawan Leeds. Oke. Keren ya, bapak sama anak juara semua. Tapi anaknya posisinya apa? Ya pemain sih. Oh nggak tahu. Apa center back juga atau tiba-tiba kayak anaknya Thuram jadi anaknya ini apa? Striker? Isago Silva namanya. Isago. Boleh lah ya ini yang kayak gini-gini ya. Iya. Tapi kalau bisa kalau kecil di Chelsea, gedenya Chelsea juga. Jangan kayak Musiala. Oh iya, Musiala. Gue nyesel banget tuh Musiala nggak ke Chelsea ya. Aduh, gila. Sampai itunya juga itu kan dia ke apa? Iya Mason Mount. Ngomongin Mason Mount. Tapi iya. Iya. Dia kan di Chelsea udah juara segala macem. Kayak MU udah masa-masa jeleknya. Tapi kalau mau baik nggak apa sih? Ke Manchester ya ini kan Mason Mount ya. Gue jadi inget ini. Siapa? Pemain Manchester. Katanya tuh dia sebelum akhirnya jadi legenda Manchester ya. Manchester City nih. Tadinya dia mau ke Chelsea. Siapa tuh? Ya lu tau lah. Sergio Aguero. Jadi Sergio Aguero itu emang di tahun 2009 Chelsea kan segrup Liga Champions sama Atletico Madrid. Waktu di Atletico kita seri 2-2. Ini 2009 ya? 9. Waktu di home Chelsea menang 4-0. Itu Lampard secara tegas ngomong itu ke Abramovich masalah langsung. Langsung ya? Iya. Ini Aguero masih dibeli nih gitu. Nah, Aguero sebenarnya udah diomong sama agennya. Lu mau nggak ke Chelsea? Oh gitu. Iya, cuma karena waktu itu dia masih cinta sama Atletico. Omongan ini pending sama dia. Akhirnya Chelsea karena butuh banget pelapisnya Drogba. Belilah Drogba dan Anelka. Yang kebeli adalah Torres. El Nino. Iya, yang di tahun 2011-nya. Gitu. Fernando Torres dibeli 2011 ya? 11. Dia kan datangnya Januari kan. Jadi kalau mau nih, kalau misalkan Aguero, oke, gue mau Januari 2010. Itu ada Aguero, men. Waduh. Lu bayangin ya, Drogba, Aguero, Anelka. Ih, gila sih. Tapi ternyata malah ke City ya, sampai jadi City, legend. Iya. Tapi itu karena dia udah kadang-kadang lu mau nggak main di Premier League? Mau, dia mau gitu. Emang masalah harga aja sih kemarin. Harga aja ya. Nah, kan itu tadi Aguero nih, yang ternyata di tahun sekian 2009 sempet lah ya udah diajak sama Lampard ke Chelsea. Iya. Nah sekarang kita masuk ke question box, karena pasti setiap kita mau syuting kita carilah ya apa sih kegusaran dari warga-warga CESC ini ya, fans-fans Chelsea gitu kan. Iya, banyak yang bilang kayak bikin ini dong live commentary. Itu tuh gua menunggu, atau misalnya live commentary yang sekalian kita nonton. Iya. Cuma masalahnya kayak gua kalau Chelsea main pasti nobar di Tangerang Selatan. Nah, di Bekasi. Boleh, nanti Bang kita jadiin Adit satu. di Makassar. Karyo di Jeneponto. Dia paling jauh sendiri ya. Nah, ini kita tadi udah pokoknya kita taruh di Instastory-nya Studball. Yang jadi belum lupa, kejawab maaf ya. Soalnya ada 3.131. Wah, banyak banget. Jangan lupa di follow Instagramnya Studio Bola di @studball. Nah, ini kalau gue lihat ya ada pertanyaan dari
Fadlan Taufikur Rahman. Oke. Ini mantap nih pertanyaannya nih. Apa tuh? Cole Palmer memenangkan gol dan juga Player of the Month edisi bulan April 2024. Oh iya. Gak cuma itu juga, jadi Player of the Year Chelsea sama Player of the Year. Bahas yang Chelsea dulu atau yang ini? Take your time. Asik. Gila. Udah mau mukulin dia? Oke, good. The good feeding. Kita bahas yang internal Chelsea dulu ya. Jadi Chelsea ini biasalah ada malam award ya kan. Awarding night. Awarding. Jadi Met galanya pemain Chelsea nih. Chelsea cowok. Pakai baju apa tuh Met galanya mereka pada tuh? Pakai baju adat. Jadi tim bola Chelsea cowok sama cewek ikut semua. Jadi Cole Palmer terpilih sebagai pemain terbaik tahun ini versi internal Chelsea dan versi dipilih sama pemain-pemain gitu. Bahkan si Palmer itu nggak milih dia milihnya malah Gusto. Nah itu keren loh. Kocak ya. Dia bilang katanya gue seneng kalau main di kanan misalkan barengan sama Gusto. Nah bener. Mungkin udah klop kali. Kayak dia tahu nih si Palmer males ke kanan-kanan. Yang ke kanan-kanan adalah si Gustonya gitu. Sedangkan si Palmernya inverted ke tengah. Nah, kalau yang itu kan versi internal Chelsea. Nah, kalau yang baru beberapa jam sih diumumin. Jadi Palmer sebagai pemain terbaik di bulan April dia karena bikin 7 gol. 7 gol 1 assist dalam 1 bulan. Sempat menyaingi Haaland sebelum dia quadrick. Waktu lawan Wolves kemarin di top scorer Premier League. Tapi kejauh lagi. Iya, supaya memang Haaland Terminator itu ya. Dan Palmer juga kepilih sebagai pencetak gol terbaik di bulan April. Nah, tapi yang anehnya golnya emang pas lawan Everton. Tapi golnya bukan gol yang dari jauh. Yang gol dia 1-2 sama Jackson. Gitu mungkin dilihat dari ini kali chemistry-nya. Mungkin connecting-nya, first start-nya bagus gitu jadi congrats to Cole Palmer for 2 awarding in this April. Waduh. Kalau yang gue lihat adalah ya salah satu yang tadi udah lu sebutin semua itu yang magnificent itu. Hat-tricknya dia tuh hat-trick sempurna. Kaki kanan, kepala, kaki kiri di penalti. Widih. Taruh nih, kaki kiri di penalti. Coba. Ayo. Karyo, mana Karyo? Kaki kiri, kaki kanan dulu, kepala, sama kaki kirinya di penalti. Tadi nggak gitu. Pokoknya penalti sempurna ini, hat-trick sempurna inilah ya. Kan yang bisa nggak banyak. Salah satunya CR7 tuh, bisa kan? Jangan lupa Pulisic. Pemain Chelsea lawan Burnley. Kayak musim depan kayaknya Palmer harus pakai baju nomor 10 deh, enggak 20. Oh jangan. Nanti luntur. Gitu. Iya. Dia kalau bisa 21. Tuan muda itu ya. Iya. Terus, ada lagi yang mau ditambahin tentang Cole Palmer ini? Ya pokoknya selamat lah buat Dek Palmer ya. Iya, yang baru ulang tahun. Oh iya, baru ulang tahun juga. Jadi 22 tahun deh sekarang. Jadi 22 tahun. Harapannya dong buat Palmer. Dengerin loh, dia nonton loh dia nih. Wish you all the best gitu kan. Ini kenapa gue malas ngetek ya? Nggak di briefingin tapi disuruh. Oke, next. Berikut pertanyaan apa? Next kita ke question box selanjutnya ya. Kayak si konco gitu gue Palmer kayaknya. Kita ke question box selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Wiko Saputra. Widih. Apa tuh? Bang Dia Wiko bilang nih katanya nih ya, tentang transfer pemain. Jadi pemain Chelsea yang pantas buat dipertahanin sama harus dilepas musim depan. Kasih alasannya juga dong gitu. Yang pertahanin dulu kali ya. Ya sebutkan terus akhirnya jelaskan. Tapi lu juga sebutkan ya. Lu sebutkan juga. Kayak pertanyaan UTS ya. Sebutkan, jelaskan. Sebutkan, koma bawahnya jelaskan. Sama jabarkan. Siapa nih pemain Chelsea yang dilepasin dulu? Yang dilepasin, oke. Dilepasin dulu. Kalau gua, Sterling. Bantu gua, siapa? Katanya ke Sterling mau ke mana? Sesama tim Premier League. Tapi Premier League yang mau ditukar katanya. Oh, Crystal Palace sama Olise. Ditukar sama Olise. Mau tuh Crystal Palace jual Olise. Gimana keren banget tuh? Kemarin 2 gol ke gawang MU. Oh, tapi ini loh golnya ke itu kan overhead kick kan.
Terus selain Sterling siapa lagi? Yang ditahan yang bertahan apa? Yang dijual? Jual. Nadia Shield. Lu jangan. Badi hasil Salah tuh tapi. Badi hasil sebenarnya udah mendingan sekarang. Gue lebih ke Malangsar sih. Iya, gajinya gede. Tuh kan bener itu kan masih ada kan masih ada. Masih doi. ada. Malangsar. Gajinya gede itu. Gaji gede banget ya. Nggak tahu sekarang di loan kemana atau masuk first team mana, kabarnya bener-bener nggak ada Iya. tenggelam. Terus ada siapa lagi yang bakal dijual? Kepa. Kepa. Boleh jual. Kepa ya, Kepa. Gua Gua lebih Lukaku lepas aja, Lukaku, Lakaka itu ya. Lukaku sama Ziyech paling. Ziyech. Ziyech masih. Ziyech itu Tapi masih Ziyech pemain mau Chelsea. dipermanen besok sama Galatasaray. Ya udah, enggak apa-apa kalau itu sih udah aman. Iya. Gue yang mungkin balik ya. Lukaku. Tapi ini kan kemarin sempat santer katanya Osimhen mau masuk ya. Tapi Wah, sampai itu. sekarang belum ada update dari Chelsea dan Osimhen dan belum ada juga katanya mau di swap sama Lukaku plus duit ya kan belum Pas ada Mudryk juga. juga. Plus Mudryk tuh cuman ya berita gorengan media dan Ziyech mau dipermanenin sama Galatasaray. Gatal sama Luis Hall. Lalu soal ke Yang tadi kita Newcastle. bilang. Ya. Nah, itu yang dilepas. Yang Kalau dipertahanin. dipertahanin ya sisanya lah. Sisanya. Iya. Nggak Kalau bisa kayak- Palmer sih. Oh, Apalagi kita tanpa Palmer Stock City aja. Berarti kanan tetap Gusto, tetap Reece James. Belakangnya nggak ada yang mau dijual lagi. Enggak ada. Chilwell, Ian Maatsen, Cucurella. 3 tuh kiri. Maatsen sebenarnya digoda sama Dortmund sih mau dipermanenin. Oh gitu. Iya. Jangan Dan si ini yang kemarin gue bilang apa Omari Hutchinson di kanan. itu dia dapat award juga pemain muda terbaik Ipswich dan dia betah di Ipswich. Nah ini bahaya nih lawan-lawan yang betah di tempatnya ini nih. Oh. Tapi dia katanya nanti bakal balik ke Chelsea lagi, Ah. ketemu Pochettino ya kan. Ah. Kalau Pochettino bisa yakinin dia, itu Madueke kata-katir itu. Kalau Karena ada Hutchinson. kalau emang ternyata dia masih mau di Ipswich Town itu, ya nggak apa-apa, tapi jadi loan lagi. Dan Iya bagusnya kan Ipswich Town ini main di Premier League kan musim depan. Bener dan ya pemain muda apalagi dia di Benjamin dan betah dan dapat award itu kecil banget sih kemungkinan dia mau balik ke tim asal. Dan ternyata banyak banget nih pemain muda Chelsea, KCD, Banyak. Alfie Gilchrist. Ini kita ngomong yang U23 ya. Cole Palmer 22 tahun, 22. Madueke 22 tahun, Madueke kanan. Nicholas Jackson ternyata umur masih 22. Nanang Jackson itu kalau kata admin Twitternya Studball. Nanang Jackson. Terus tadi yang gue bilang Omari Hutchinson Omari Hutchinson. 20 tahun. Berarti dia main di Olimpiade besok nih Hutchinson. Bisa jadi. Enggak, dia udah pindah, udah nggak Inggris, dia Jamaika sekarang. Jamaika. Terus Angelo, Angelo, Ya kan? Brazil ya. nah, terus David Washington. Brazil juga. Terus ini apa Paes, Kolombia. Kendry Paes. Ecuador. Satu timnas sama Caicedo. Terus Richards yang dari ini juga apa Jamaika, umur 19. Tadi yang kita bilang satu lagi William Estevao. 17 tahun. Si Gilchrist itu kan. Alfie. Gila Chris yang dapat award juga tuh di Met Gala Chelsea. Sebagai pemain akademi. Ya, Of the akademi. year. Ya, terbaik. Tapi keren dia baru main pas FA Cup loh setahu gue. Iya. Langsung waktu- dapat award, ya kan? Mhm. Lawan Preston. Dia rada versatile ya, bisa di center back, bisa di back Dia tuh kanan tukang pukul aja. dengan Gila Chris. gue kayak pengen deh potong kayak gitu deh kalau misalnya Chelsea dapat piala gitu. Ya, jangan. Kayak hari panca lu ntar kalau gondolin. Terus ada lagi nggak nih kira-kira? Itu sih paling. Gitu. Kalau nambah kan Sterling cabut, menggantiin siapa karena taktis cuma ada Mudryk di situ ya kan. Gue pengen ada ini pemainnya Leeds si Summerville. Oh, yang kemarin lo bilang. Iya. Atau Yang kayak ternyata- mainnya kayak Ward Phillips. Atau kalau enggak ya udah di kiri bisa si Jackson. Tengahnya bisa lah kita promosin berarti David Washington, Kunku. Tapi suka ada yang nanya tuh di Twitter kan. Apa tuh? Oh iya, ini benar. Satu lagi ya. Ternyata kita naruh question box Di X juga, di X. ada juga di X. Uh-uh. Nanyain lah buat striker, singkat aja. Isak udah beli Isak. Tapi Beli Isak. Isak udah. Tapi nggak kepenuhan tuh strikernya Chelsea, nggak. Wilson. Isak Wilson cedera mulu, Bos.
Tapi nggak kebanyakan. Kita punya Kungku, punya Nanang Jackson. Ya karena Mo kan Isak. Kungku kaki kaca. Buat Kalau pemain cuma akademi, Jackson doang, siapa mau ganti? Broha udah pasti cabut. udah Broha juga cabut ya. Oh iya, ternyata Broha ya. cabut kan ke Fulham. Pengennya gitu Artinya ya. nggak ada pelapisnya Jackson gitu. Nah pelapisnya ya gue pengennya sih Isak. Kalau nggak Isak jadi utama, pelapis Jackson. Tapi Jackson semenjak botak jago ya. Ya kan? Ya pokoknya jangan main-main deh rambutnya deh. Nah. Jangan. Jadi jangan Jackson kayak Pogba. udah bikin 13 gol, ya kan? Dimana Drogba 10 gol di musim awalnya. Gokil. Berarti istilahnya lebih better lah ya daripada Drogba ya, bisa lah ya. Ya. Lagi-lagi kan kiblatnya Drogba. Harus kita apresiasi si Nanang Jackson ini. Jangan kasih tekanan banget gitu kan. Oke deh. Ada lagi yang mau ditambahin Bapak? Udah itu ya deh. Kita rap aja ya nih ya. Thank you banget teman-teman yang udah selalu nontonin Studio Bola dan selalu doakan kita semoga bisa konsisten. Jangan lupa kalau ada question box diisi. Kalau kamu komen di Instagram di reply komen di komen box di YouTube itu pasti bakal kita baca juga. Buat yang suka bilang mana Bang BG pertama nih Bang kasih apa kayak gitu Ada kan. yang ngomong dari apa asalnya Oh, kan. CISC Karawang nih Bang. Wah. Yang jauh-jauh tuh kemarin Papua Barat, dari Makassar, Ambon. Kayak kita bisa usahain ya bakal datang ya ke regional gitu kemana. Yang deket-deket dulu, mungkin yang jauh juga nanti kemana gitu kan. Iya. Bisa itu sama Bang Adit. Kemarin itu. kita udah ke Jogja kan, Jogja. ngobrol sama foundernya. Kita bakal ke kota-kota lainnya. Nah. Elah, football tour. Jangan lupa juga di follow semua sosial medianya kita. Ada X, ada Twitter, di YouTube juga di subscribe, di like juga, dikasih ke teman-teman kamu yang suka Chelsea, ke pasangan kamu, jangan lupa ke selingkuhan kamu juga boleh, nggak apa-apa. Dan kalau Chelsea main pasti admin football bakal nge-tweet. Dan itu lu boleh banget tuh mau sambat di situ. Pasti ada yang nyamber tar. Boleh pokoknya ya. Yeah. Ini kita lagi membangun ekosistem. Siapa tahu nanti kita bakal ada main fun football bareng di studio ABC itu. Yeah. Boleh ya, nanti kita lihat tunggu kayak gimana semua ya. Diisi juga sawerianya karena kita syutingnya agak malam dan ada ngantuk ya? Kita butuh duit guys. Nggak gitu juga Nggak ya? dong. Nggak gitu ya? Oke deh, thank you so much Bang Wanda, Bang Adit dan Thank semuanya you, juga. Rehan. Ini juga ada Ilham dari Tangsel. Tangsel. Wih, kalau yang mau datang mau Oh nonton iya, kalau mau datang aja gitu. bisa Gua udah langsung ngajak di tadi. DM ya. Oke deh, segitu dulu. Ada Bang Kribo. Gue baru lihat tadi beneran Kribo ternyata, bukan cuma namanya doang ya. Dulu gimbal ya. Oh dulu, Iya, Yoman, Mamen, Nggak no tahu ya, Bu. woman, no cry. Oke, mohon maaf buat anak-anak Tangerang. Oke segitu dulu ya, kita bakal balik lagi nanti depan ya, minggu depan kayak gimana dan tetap support kita. Oke. Dadah, Dadah, bye. thank you.